semuanya, Anda menyaksikan laporan khusus tentang dana desa. Saya Rahel Monika dan ini laporan lengkap saya. Sejak program dana desa diluncurkan pada tahun 2015, pemerintah telah mengusulkan dana langsung ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, total dana desa yang telah diluncurkan hingga pada tahun 2024 mencapai lebih dari 600,9 triliun. Pada tahun 2024 saja, alokasi sebesar 71 triliun. Namun, pertanyaan penting saat ini adalah, apakah dana desa benar-benar efektif dalam pembangunan ekonomi desa? Secara fisik, dampaknya nyata. Jalan dibeton, irigasi dibangun, jembatan diperbaiki. Bahkan beberapa desa kini telah memiliki balai pertemuan, pasar desa, dan posyandu yang layak. Namun, pembangunan ekonomi desa bukan hanya soal infrastruktur. Dana desa juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pelatihan usaha kecil, modal usaha untuk UMKM, hingga pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Menurut data Kemendes, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 60.000 BUMDes aktif di berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata desa. Namun demikian, efektivitas dana desa masih memiliki sejumlah tantangan. Pertama, kualitas SDM desa. Tidak semua aparat desa memiliki kapasitas yang cukup dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Seringkali program tersebut tidak tepat sasaran. Ketiga, sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara, ekonomi produktif mendapat porsi yang relatif kecil. Menurut para pakar dan pengamat pembangunan desa, solusinya ialah yang pertama, peningkatan kapasitas SDM aparat desa. Pengelolaan dana desa memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, seperti pelatihan rutin, sertifikasi desa, dan pendampingan teknis. Seperti di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang rutin melakukan pelatihan berbasis e-learning bagi perangkat desa. Yang kedua adalah pendampingan BUMDes secara berkelanjutan. BUMDes adalah instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi desa, seperti pendampingan bisnis, akses permodalan, kemitraan strategis, dan evaluasi berkala. Contohnya ialah BUMDes Tirta Mandiri yang sukses mendirikan wisata air yang menghasilkan omset miliaran rupiah per tahun berkat pendampingan intensif. Yang ketiga ialah disparifikasi program dana desa untuk mendukung ekonomi warga. Selama ini, proporsi besar dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar berdampak bagi ekonomi warga, seperti program produktif, pendampingan UMKM, dan fasilitas pemasaran. Contohnya di Kabupaten Banyuwangi, yang banyak desa mengembangkan produk berbasis lokal seperti kerajinan bambu, batik, dan olahan pangan yang didukung oleh dana desa. Yang keempat adalah transparansi dan pelibatan warga secara aktif. Agar penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan warga, maka proses perencanaan dan pelaksanaannya haruslah transparan dan partisipatif, seperti musyawarah desa terbuka, publikasi anggaran, pengawasan masyarakat, dan evaluasi berkala. Contohnya di Desa Kabupaten Kulon Progo yang berhasil menurunkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa setelah memaparkan papan informasi anggaran di ruang publik. Dengan strategi yang tepat, dana desa bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi pedesaan. Bukan hanya membangun fisik saja, tetapi membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Saya Rahel Monika Anggreni dengan NIM 2402113119. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari desa untuk Indonesia yang lebih baik.